Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang kami hormati serta Bu Dinda selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi abnormal yang kami hormati. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang panic attack untuk memenuhi tugas mata kuliah kami dengan tema gangguan cemas, gangguan panik, dan gangguan obsesi. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kadila Aprilia, yang kedua ada Dwinda Sugiyarti, dan ketiga ada saya sendiri, Sabrina Ramdhani Haji. Oke teman-teman, hari ini kita langsung masuk ke definisinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu definisi kecemasan. Kecemasan adalah perasaan khawatir dan gelisah yang disebabkan oleh banyak faktor. Kecemasan yang terus meningkat dapat memicu terjadinya serangan panik. Lalu perbedaannya dengan serangan panik adalah gangguan kecemasan yang datang dengan cepat dan dapat berlangsung dari 15 hingga 30 menit. Orang dapat mengalami kecemasan dengan sensasi emosional yang hebat dan mengalami ketidaknyamanan fisiologis. Panic attack atau yang dapat diartikan dengan serangan panik adalah sebuah gelombang ketakutan dan kecemasan yang menyerang secara tiba-tiba tanpa peringatan. Dalam kondisi apapun, serangan panik terjadi secara tidak terduga. Bahkan ketika setelah bangun dari tidur, seseorang bisa terkena serangan panik. Serangan panik dapat muncul dari keadaan tenang atau keadaan cemas, dan waktu untuk mencapai intensitas puncak harus dinilai secara independen dari sebelumnya kecemasan. Artinya, awal serangan panik adalah titik di mana ada peningkatan mendadak dalam ketidaknyamanan daripada titik di mana kecemasan pertama kali berkembang. Selanjutnya, ada kriteria diagnosis dari panic attack yang kita pelajari dari DSM-5 akan dibacakan oleh Dwinda. Dipersilakan. Gelombang ketakutan yang intens atau ketidaknyamanan yang intens yang mencapai puncaknya dalam beberapa menit dan selama waktu 4 atau lebih dari gejala berikut terjadi. Lonjakan yang tiba-tiba dapat terjadi dari keadaan tenang atau keadaan cemas. Karakteristiknya yaitu yang pertama palpitasi dan jantung berdebar, kedua berkeringat, 3 gemetar, 5 perasaan tersedak, 6 nyeri dada atau ketidaknyamanan, 7 mual atau perut tertekan, 8 mudah pusing, goyah atau pingsan, yang ke-9 menggigil atau sensasi panas, ke-10 parestesia, sensasi mati rasa atau kesemutan, 11 derealisasi, perasaan tidak nyata atau depersonalisasi, melepaskan diri dari diri sendiri. Ke-12 takut kehilangan kendali atau menjadi gila. 13 takut mati. Terima kasih Dwinda. Selanjutnya ada prevalensinya yang akan dibacakan oleh Kadila Aprilia. Dipersilakan. Selanjutnya ada prevalensi dari panic attack, yaitu pada populasi umum, perkiraan prevalensi 12 bulan untuk serangan panik di Amerika Serikat adalah 11,2% pada orang dewasa. Perkiraan prevalensi 12 bulan tampaknya tidak berbeda secara signifikan antara Afrika, Amerika, Asia Amerika, dan Latin. Lebih rendah 12 bulan perkiraan prevalensi untuk negara-negara Eropa tampaknya berkisar dari 2,7% menjadi 3,3%. Wanita lebih sering terkena daripada laki-laki. Meskipun perbedaan gender ini lebih menonjol untuk gangguan panik, serangan panik dapat terjadi pada anak-anak, tetapi relatif jarang sampai usia pubertas. Ketika tingkat prevalensi meningkat, tingkat prevalensi menurun di individu yang lebih tua, mungkin mencerminkan keparahan berkurang ke tingkat subklinis. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Dila untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke gambaran subjek dari subjek yang kita wawancarai. Boleh dibacakan oleh Teh Dwinda. Baik. Subjek mengalami panic attack dari tahun 2020. Gejala awal yang muncul adalah ketidaknyamanan pada tubuh selama berbulan-bulan, seperti sering merasa cemas, tiba-tiba gemetar, mual, takut menjadi gila, gangguan tidur, sesak nafas, dan gejala lainnya. Narasumber juga semakin merasakan hal yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ada rasa takut berlebih pada narasumber, contohnya merasa dia punya sakit jantung, tetapi itu hanya gejalanya ketika paniknya kambuh. Narasumber juga sudah mencoba datang ke psikiater dan dia selalu meminta obat dengan obat yang berbeda karena merasa lama-kelamaan tidak ada efek lagi dari obatnya. Narasumber sudah mencoba terapi untuk paniknya dengan cara menenangkan pikiran dan terapi pernapasan. Walaupun hasilnya yang diterima narasumber tidak terlalu berefek besar. Yang terakhir, saat ini keadaan narasumber semakin membaik, walaupun keadaan paniknya masih sering muncul. Baik, sekarang masuk ke gambaran ahli psikolog yang kami wawancarai juga, yaitu Ibu Nurul Hikmah Maulida, MC psikolog. Akan dibacakan oleh Kadila. Dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu gambaran psikolog. Berdasarkan info yang kami dapatkan dari narasumber ahli, yaitu Ibu Nurul Hikmah Maulida, MC psikolog. Kecemasan dan gangguan panik itu merupakan dua hal yang berbeda. Kecemasan adalah perasaan seseorang yang normal terjadi pada keadaan tertentu. Sedangkan gangguan panik adalah perasaan panik yang muncul tiba-tiba dan tidak diketahui penyebabnya. Dari sisi biologis, gangguan cemas yang normal pasti terjadi karena adanya gangguan di amigdalanya. Karena sudah terekam objek yang membuat kita cemas dan tersimpan di sistem limbik. Sedangkan gangguan panik terjadi karena adanya gangguan di neurotransmitter. Bila neurotransmitter GABA sudah terganggu, akan mengakibatkan tubuh menjadi hilang kontrol terhadap dirinya dan harus diobati untuk mengurangi gangguan panik. Pengobatan yang dilakukan kepada setiap orang berbeda-beda, tetapi sebagai orang terdekat, kita harus tahu cara mengatasi panic attack yang terjadi dengan cara membawa dia ke tempat yang lebih aman, belajar atur napas, dan meyakinkan bahwa hal buruk yang dia pikirkan merupakan alarm palsu. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, panic attack dengan kecemasan itu berbeda. Kecemasan, anxiety atau kecemasan adalah keadaan yang biasa kita rasakan, dan kecemasan itu biasanya sudah diketahui penyebabnya. Sedangkan panic attack adalah suatu gangguan pada seseorang yang datang secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebab pastinya. Panic attack ini juga biasanya terdapat gejala seperti jantung berdebar kencang, berkeringat, nyeri dada, sesak napas, dan lain sebagainya. Ada dua jenis karakteristik serangan panik, yaitu diharapkan dan tidak terduga. Mengharapkan serangan panik adalah serangan yang ada isyarat atau pemicu yang jelas, seperti situasi di serangan panik mana yang biasanya terjadi. Serangan panik yang tidak terduga adalah yang tidak ada isyarat atau pemicu yang jelas pada saat kejadian. Misalnya saat bersantai atau keluar dari tempat tidur, atau bisa juga saat sedang tidur di malam hari. Serangan panik itu bisa saja muncul secara tiba-tiba. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.